dari kelompok 3, mata kuliah hukum perusahaan, kelas D, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro. Saya Muhammad Ilham Nurhali dengan tiga digit tim terakhir 367. Saya Adi Pangestu Wibidaksana dengan tim terakhir 644. Saya Karoma dengan NIM 4186. Saya Kofifa Nafatiani dengan NIM akhir 611. Saya Fatir Sisdino Saputra dengan NIM akhir 414. Saya Cornelius Kevin dengan NIM terakhir 405. Kelompok kami akan menjelaskan mengenai badan usaha non-badan hukum dan badan usaha berbadan hukum. Selamat menyaksikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai persekutuan perdata. Dalam pasal 1618 sampai pasal 1652 KUH Perdata, persekutuan perdata adalah suatu perjanjian dengan mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan atau kemanfaatan yang diperoleh karenanya. Ciri-ciri persekutuan perdata yaitu yang pertama, perjanjian antara dua orang atau lebih, yang kedua, memasukkan sesuatu atau imbreng, yang ketiga, tujuannya membagi keuntungan atau kemanfaatan. Syarat-syarat pendirian persekutuan perdata di mana pasal 1618 KUH Perdata tampak bahwa pendirian persekutuan perdata dapat dilakukan secara lisan atau tertulis. Demikian juga halnya bila dicermati dalam pasal 1624 KUH Perdata, dapat diketahui bahwa persekutuan perdata berdiri sejak adanya kesepakatan di antara para pendiri atau saat berdirinya ditentukan dalam anggaran dasar persekutuan. Namun demikian jika hendak mendirikan persekutuan perdata, ada syarat yang harus dipenuhi, yakni yang pertama, tidak dilarang oleh undang-undang, yang kedua, tidak bertentangan dengan tata susila atau ketertiban umum, yang ketiga, tujuannya adalah kepentingan bersama untuk mencari keuntungan. Selanjutnya, pembagian keuntungan dan kerugian. Pembagian keuntungan ditentukan di dalam pasal 1633 sampai dengan pasal 1635 KUH Perdata. Seluruh keuntungan yang didapat persekutuan tidak boleh diberikan kepada seorang sekutu saja, sebab hal tersebut melanggar tujuan mengejar kemanfaatan bersama. Tetapi sebaliknya dapat diperjanjikan sebelum bahwa seluruh kerugian terjadi akan dibebankan kepada seorang sekutu saja. Apabila mengenai keuntungan dan kerugian ini tidak diatur dalam perjanjian pendirian, maka diberlakukanlah pasal 1633 ayat 1 KUH Perdata yang menetapkan bahwa pembagian tersebut harus berdasarkan asas keseimbangan pemasukan dengan pengertian yang pertama, pembagian harus dilakukan menurut harga nilai dari pemasukan masing-masing sekutu kepada persekutuan. Yang kedua, sekutu yang hanya memasukkan kerajinannya saja, bagiannya adalah sama dengan bagian sekutu yang nilai barang pemasukan terendah kecuali ditentukan lain. Yang ketiga, semua sekutu yang hanya memasukkan tenaga kerjanya saja akan mendapatkan bagian keuntungan yang sama rata kecuali ditentukan lain. Alasan-alasan pembubaran persekutuan perdata, di mana yang pertama telah berakhir perjanjian, yang kedua pengakhiran dari sekutu, yang ketiga musnahnya benda yang menjadi objek persekutuan, yang keempat selesainya perbuatan pokok persekutuan, yang kelima kematian salah satu sekutu, yang keenam pengakhiran berdasarkan hukum, yang ketujuh yaitu kepailitan. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke firma. Firma adalah persekutuan perdata ataupun orang-orang yang telah menjalankan suatu perseroan di bawah nama bersama dengan masing-masing sekutu secara pribadi dan bertanggung jawab penuh atas persekutuan tersebut. Secara umum, firma itu didirikan antara dua perusahaan atau lebih dalam menjalankan bersama. Dalam pembagian kepemilikan, sebuah firma memiliki oleh beberapa orang atau perusahaan yang bersekutu dengan ketentuan masing-masing anggota persekutuan menyerahkan kekayaan pribadi sesuai dengan tercantum dalam akta pendirian perusahaan. Firma merupakan bagian dari persekutuan perdata, maka dasar hukumnya itu pasal 16 sampai pasal 35 KUHD dan pasal 16 sampai 18 dan sampai pasal 1650 KUH Perdata. Di Indonesia ada 4 jenis, yaitu firma dagang, non-dagang, firma umum, dan firma terbatas. Tanggung jawab soal sekutu dalam persekutuan firma dapat dibedakan jadi dua macam, yaitu ekstern dan intern. Tanggung jawab intern sekutu bank dengan memasukkan tanggung jawab ekstern itu adalah artinya di sini setiap sekutu bertanggung jawab atas semua perikatan persekutuan meskipun dibuat sekutu lain masuk perikatan perdata perbuatan lawan hukum. Dan karena firma bukan badan hukum, maka penggabungan antara dua firma bisa dilakukan dengan cara melakukan perjanjian dengan cara yang dalam KUHD mengatur bahwa undang-undang untuk masuknya sekutu baru, maka esensi firma yang lama itu hilang. Jadi harus dibubarin dulu baru dibentuk lagi. Nah, pembubaran firma dapat dilakukan dengan cara ini. Firma harus memberitahukan pembubaran kepada kreditor atau pihak terkait lainnya, lalu didaftarkan pada Menteri Hukum dan HAM melalui sistem administrasi badan usaha. Lalu firma harus menyelesaikan seluruh kewajiban dengan tanggung jawabnya kepada kreditor dan pihak terkait lainnya. Lalu firma harus menyerahkan aset-aset kepada pihak yang berhak seperti kreditor atau pihak lain gitu. Lalu firma harus menyelesaikan semua masalah yang terkait dengan pembubaran seperti masalah internal gitu. Lalu firma harus menutup akta kelahiran dan akta lain yang terkait dengan firma. Terakhir, firma harus menyelesaikan semua kewajiban pajak yang terkait dengan firma, termasuk pajak penghasilan, warisan, atau lain-lain. Nah, materi selanjutnya akan dikenakan oleh teman saya. Terima kasih.
Persekutuan komaniter adalah salah satu jenis badan usaha yang bukan badan hukum. Dalam bahasa Inggris, Commandeer Vennootschap atau sering disingkat CV, dan dalam bahasa Belanda disebut sebagai Limited Corporation. Persekutuan komaniter adalah jenis badan usaha yang paling diminati oleh masyarakat, terutama bagi bisnis kecil. Kemudian pendirian persekutuan komaniter menurut undang-undang dalam KUHD tidak ada aturan khusus untuk persekutuan komaniter. Pengaturan persekutuan komaniter hanya mencakup dalam beberapa pasal, yaitu pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 32 KUHD. Purwo Sucipto menyatakan bahwa persekutuan komaniter pada dasarnya merupakan persekutuan firma dan persekutuan perdata, sehingga pengaturan mengenai persekutuan firma dan persekutuan perdata. Kemudian di dalam pasal 19 KUHD menyatakan perseroan secara melepas uang yang juga dinamakan perseroan komaniter didirikan antara satu orang atau beberapa persero yang bertanggung jawab secara keseluruhan atas satu orang atau lebih sebagai pelepas uang. Oleh karena itu, CV juga merupakan firma, dan firma juga merupakan persekutuan perdata. Oleh karena itu, jika ingin mengetahui bagaimana pendirian persekutuan komaniter atau CV, maka pertama-tama akan membahas bagaimana firma didirikan, karena persekutuan komaniter sebenarnya adalah bentuk khusus dari persekutuan firma. Persekutuan firma adalah persekutuan perdata karena menurut pasal 16 KUHD yang dinamakan persekutuan firma adalah tiap-tiap persekutuan perdata yang didirikan untuk menjalankan perusahaan dengan nama bersama. Bentuk khusus dari persekutuan firma terdapat 3 unsur, yaitu 1. Menjalankan perusahaan, 2. Dengan nama bersama atau firma, kemudian 3. Pertanggungjawaban sekutu yang bersifat pribadi untuk keseluruhan. Menurut pasal 1618 KUH Perdata, persekutuan perdata didirikan atas dasar perjanjian karena pasal ini tidak mengharuskan syarat tertulis. Perjanjian tersebut dianggap konsensual yang berarti pada dasarnya perjanjian yang muncul, dan karena itu sudah ada sejak kesepakatan tercapai. Dengan kata lain, jika hal-hal yang penting telah disetujui dan tidak ada formalitas yang diperlukan, perjanjian itu sudah sah, karena ketentuan ini juga berlaku untuk pendirian persekutuan firma. Pendirian persekutuan firma tidak perlu ditulis untuk diakui. Firma dapat secara lisan di bawah yuridis persekutuan. Pasal 22 KUH Perdata memerlukan akta otentik, tetapi di akhir kalimat diberikan keterangan yang dapat ditafsirkan dapat didirikan tanpa akta otentik. Hal ini tidak bertentangan dengan syarat pasal 1618 KUH Perdata untuk mendirikan persekutuan perdata. Secara yuridis, dengan mengacu pada ketentuan pasal 1618 KUH Perdata, pasal 16 dan pasal 19 KUHD, maka cara mendirikan persekutuan komaniter dapat dilakukan dengan secara lisan, yaitu tanpa harus dibuat dalam bentuk akta. Yang kedua, dengan akta otentik menurut pasal 2 KUHT, namun aturan ini tidak dikenai sanksi apabila tidak dilakukan. Bahkan di akhir kalimat ketiadaan akta otentik itu tidak boleh dikemukakan untuk memberikan pihak ketiga. Ya, baik, dalam kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai usaha dagang. Usaha dagang merupakan kegiatan usaha membeli barang dan menjualnya kembali dengan tujuan untuk mencari keuntungan, termasuk jadi perantara dari kegiatan tersebut. Dalam kegiatan usaha dagang tidak melaksanakan proses produksi, yang dimana usaha dagang tidak sama sekali merubah kondisi barang yang dijual. Dalam memperoleh profit bisnis atau keuntungan, usaha dagang mendapatkannya dari margin harga, yang dimana dalam penetapan harga jual memperhitungkan biaya operasional serta biaya produksi. Dasar hukum dari usaha dagang terdapat dalam Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 23 garis miring MPP garis miring KIP garis miring 1 garis miring 1998 tentang lembaga-lembaga usaha perdagangan pasal 1 ayat 3. Ciri-ciri dari usaha dagang terbagi menjadi 5. Pertama, usaha dagang bukan merupakan badan hukum. Yang kedua, modal berasal dari pemilik usaha. Yang ketiga, hanya dimiliki satu orang. Yang keempat, pengelolaan dilakukan oleh satu orang sebagai pendiri dan pemilik usaha. Yang kelima, modal dapat relatif kecil sehingga tidak ada batasan modal pendirian usaha. Ciri-ciri usaha dagang terbagi menjadi 2, yaitu berdasarkan konsumen dan berdasarkan produk. Berdasarkan konsumen, jadi usaha dagang terbagi menjadi 3. Pertama, ada usaha dagang besar. Dalam usaha ini, para pelaku usaha dagang bertindak sebagai distributor besar atau wholesaler yang menjalankan bisnisnya dengan membeli barang dengan jumlah yang sangat besar, kemudian didistribusikan kepada para distributornya atau kepada para pedagang distributor. Kemudian yang kedua, ada usaha dagang sedang. Dalam usaha ini, para pelaku sebagai distributor yang menjembatani para pedagang besar. Lalu yang ketiga, ada usaha dagang kecil. Dalam usaha ini, para pelaku usaha dagang menjalankan usaha dengan membeli barang secara grosir dan menjualnya dengan eceran. Lalu yang berdasarkan produk terbagi menjadi 2. Pertama, ada usaha dagang barang produksi atau bahan baku. Para pelaku usaha ini berperan sebagai penyuplai bahan baku produksi sebuah produk. Contohnya, perusahaan yang menjual kayu dalam bentuk gelondongan. Lalu yang kedua, ada usaha dagang barang jadi. Para pelaku usaha menjual barang yang sudah final dan tidak perlu lagi diproses lagi untuk dijual. Contohnya, ada penjual produk elektronik. Kemudian kita akan membahas mengenai PT. Namun dalam bahasan kali ini akan kita beruntukkan kepada tugas dan wewenang organ-organ
PT dan doktrin-doktrin yang ada di dalam PT. Seperti yang kita ketahui ada 3 organ PT, RUPS, direksi, dan juga komisaris. Nah, tugas dari direksi adalah melindungi kepentingan pemegang saham dari kerugian, lalu mengalihkan resiko kegagalan bisnis kepada kreditur perusahaan, dan juga mendorong investasi dan memfasilitasi akumulasi modal perseroan. Wewenang dari RUPS adalah 1. Penetapan perubahan anggaran dasar, 2. Penetapan perubahan modal, 3. Penetapan penggunaan laba, 4. Pemeriksaan, kesetujuan, dan pengesahan laporan tahunan, yang kelima, pengangkatan dan pemberhentian komisaris dan juga direksi, yang keenam, penetapan mengenai penggabungan, peleburan, dan pengambil alihan PT. Kemudian tugas direksi adalah memimpin dan mengurus PT, menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan atau aset PT. Yang ketiga, mengatur pola-pola pembagian tugas kepada bawahan-bawahannya. Yang keempat, melaporkan segala laporan dan juga transparansinya. Yang keenam, menjamin kepatuhan terhadap hukum dan regulasi. Yang ketujuh, perlindungan kepentingan dan tanggung jawab kepada pemegang saham. Yang kedelapan, memimpin dan membina bawahan-bawahannya. Yang kesembilan, mengelola resiko dan sumber daya yang ada di dalam PT. Lalu, wewenang yang dimiliki direksi adalah pengelolaan dan pengurusan perusahaan, mewakili perusahaan baik di dalam maupun di luar pengadilan, membuat keputusan keuangan, kemudian menyusun dan menyampaikan laporan, lalu pengangkatan dan pemberhentian karyawan atau bawahan-bawahannya, kemudian melaksanakan keputusan RUPS, lalu mengatur struktur organisasi dan menjalankan kebijakan bisnis. Lalu ada komisaris. Nah, tugas dari komisaris ini adalah melakukan pengawasan, bisa tentang pengawasan audit keuangan, audit organisasi, maupun audit personalia. Nah, wewenang dari komisaris ini yang pertama, pengawasan terhadap pengelolaan perusahaan. Yang kedua, memeriksa laporan keuangan. Yang ketiga, menyetujui rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian direksi. Yang kelima, memberikan nasihat dan rekomendasi kepada direksi. Yang ketujuh, menyetujui transaksi tertentu seperti akuisisi, penjualan aset, dan juga investasi yang bernilai besar yang mungkin miliaran. Lalu, memiliki wewenang untuk menghadiri rapat direksi dan juga mengawasi kepatuhan terhadap regulasi. Nah, kita lanjut ke doktrin-doktrin yang ada di dalam PT. Yang pertama ada business judgment rule, yaitu mengenai doktrin yang melindungi direksi dari ancaman pidana. Sepanjang direksi ini memiliki etikat baik, kehati-hatian, dan juga ketertiban dalam mengambil keputusan. Yang kedua ada doktrin fiduciary duty, yaitu doktrin tentang mengenai kepercayaan. Direksi diberikan kepercayaan oleh anggota-anggota yang berada di dalam PT untuk mengambil keputusan, dan direksi juga harus bisa memberikan kepercayaan kepada orang lain, baik itu di dalam PT maupun di luar PT. Kemudian ada doktrin ultra vires, yaitu melarang anggota dengan direksi melakukan tindakan di luar kewenangannya yang diatur dalam ADART maupun peraturan perundang-undangan. Akibat hukum apabila melakukan perbuatan di luar kewenangannya adalah perbuatan dan juga hukum kontraktual kepada korporasi atau demi hukum. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Di sini saya akan menjelaskan perihal koperasi dan yayasan. Berdasarkan pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian menyatakan bahwasanya koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum koperasi dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama di bidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip koperasi. Selanjutnya mengenai perangkat dalam koperasi, yakni struktur organisasi koperasi itu sendiri terdiri atas yang pertama rapat anggota, ialah pertemuan tahunan yang dihadiri oleh anggota koperasi untuk menentukan keputusan strategis dan memutuskan pengelolaan koperasi. Maka dalam hal ini rapat anggota memegang kekuasaan tertinggi dalam koperasi dan memiliki peran penting dalam pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada pengurus, yakni bagian dari koperasi yang bertanggung jawab untuk menjalankan amanah hasil rapat anggota. Lalu yang ketiga ada badan pengawas, yakni merupakan bagian dari koperasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengurus dalam menjalankan amanah rapat anggota. Lalu yang terakhir ada pengawas itu sendiri, yakni bagian dari koperasi yang bertanggung jawab untuk mengawasi pengelolaan koperasi dan memastikan bahwa koperasi berjalan sesuai dengan tujuan dan prinsip koperasi. Di dalam koperasi juga memiliki dua jenis berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2012 tentang perkoperasian, yakni koperasi primer dan koperasi sekunder. Koperasi primer adalah koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan oleh seorang dan dibentuk sekurang-kurangnya 20 orang. Koperasi primer ini berfungsi sebagai. Kemudian ada koperasi sekunder, yakni koperasi yang didirikan oleh dan beranggotakan koperasi primer. Koperasi sekunder memiliki jangkauan wilayah yang lebih luas dan anggotanya terdiri dari gabungan-gabungan koperasi primer. Baik, selanjutnya di sini saya akan membahas terkait yayasan. Yakni berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang yayasan, yayasan adalah badan hukum yang terdiri atas kekayaan yang dipisahkan dan diperuntukkan untuk mencapai tujuan tertentu di bidang sosial, keagamaan, dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota. Yayasan tidak memiliki tujuan komersial dan tidak mencari keuntungan. Kegiatan usaha yayasan hanya untuk menunjang pencapaian tujuan sosial, keagamaan, dan kemanusiaan. Di dalam yayasan memiliki organ-organ utamanya, yakni pembina, pengurus, dan pengawas. Pembina adalah organ yayasan yang memiliki wewenang yang tidak dapat diserahkan kepada pengurus atau pengawas oleh undang-undang atau anggaran dasar, yang memiliki tugas yakni menjadi pemberi keputusan terhadap perubahan anggaran dasar, mengangkat atau memberhentikan anggota pengurus dan pengawas yayasan, menetapkan kebijakan umum dalam anggaran dasar, mengesahkan program kerja dan rancangan anggaran tahunan. Kemudian untuk organ selanjutnya yakni adalah pengurus.
Pengurus adalah organ yayasan yang melaksanakan kepengurusan yayasan yang memiliki tugas untuk melaksanakan kepengurusan yayasan itu sendiri. Kemudian yang terakhir ada organ pengawas, yakni yang bertugas untuk melakukan pengawasan serta memberi nasihat kepada pengurus dalam menjalankan kegiatan yayasan. Ya, seperti halnya pengawas yang